Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2022. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mengupas tentang keketatan SBMPTN di UNES, Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Ini sangat penting data untuk kita ketahui karena dengan cara mengetahui keketatan prodi kita bisa menentukan atau kita bisa mengukur berapa peluang kita bisa diterima. Nah, kita akan buka data terkait dengan jumlah kuota tahun 2022 mahasiswa baru UNES itu sekitar 10 ribuan yang akan diterima, dibagi menjadi 3 jalur: SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. SNMPTN sudah lewat ya 30%. UNES termasuk kampus dengan pemilih terbanyak, pendaftar terbanyak kemarin ya. SNMPTN 2022, UNES itu kampus dengan pendaftar terbanyak SNMPTN. Nah, sekarang kita fokus di SBMPTN. Kuotanya paling besar 40%, sehingga kalau di total jumlah mahasiswa paling tidak ada 4.000 mahasiswa yang bakalan lolos di jalur SBMPTN. Nah, berapa pendaftar SBMPTN tahun lalu? Ternyata tahun lalu yang daftar 43.359. Dengan hanya diterima 4 ribuan, berarti ada sekitar 40 atau 39.000 yang tidak diterima atau yang gagal. Untuk itu teman-teman, kita harus cermat untuk memilih prodi sesuai dengan tingkat keketatan. Nah, apa itu tingkat keketatan? Angka keketatan itu diperoleh dari angka daya tampung dibagi jumlah peminat kalikan 100%. Sebagai contoh, misalnya ada prodi gizi gitu ya, daya tampungnya 50, peminatnya 1000, maka prodi gizi ini punya angka keketatan 5%. Apa arti 5%? Nah, nanti semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau semakin kecil peluang untuk bisa lolos di prodi tersebut. Nah, kita akan buka angka keketatan prodi-prodi di UNES. Saya mulai dari prodi dari kelompok Saintek di klaster 1 ya. Klaster 1 ini adalah prodi yang paling ketat ya, dari urutan nanti yang paling ketat. Nah, di klaster 1 ada ilmu gizi, farmasi, teknik informatika, sistem informasi, dan kesehatan masyarakat dengan angka keketatan 3 dan 4%. Ini angka yang sangat-sangat tinggi persaingannya, karena di bawah 5% ya, peluangnya hanya 3 dan 4%. Karena memang selisih antara kuota dengan peminat sangat besar. Peminatnya ini hampir ribuan ya. Kesehatan masyarakat ini 2.000 lebih, gizi 1.000 lebih, kemudian teknik informatika 1.300-an. Dan ini menunjukkan kalau kita bertarung ya di prodi ini, siap-siap dengan persaingan yang sangat tinggi ya. Di kelas kedua ada prodi matematika murni, kemudian pendidikan teknik informatika, teknik sipil, teknik arsitektur, dan pendidikan matematika. Dengan angka lah, ini sudah longgar ya, di angka 6 dan 8%. Jadi ini bisa jadi pilihan atau bisa jadi alternatif pilihan, karena ini menunjukkan angka keketatan yang mulai lebih tinggi di atas 5%. Masuk di kelas ketiga ada pendidikan biologi, biologi murni, ilmu lingkungan, pendidikan IPA, dan teknik mesin. Nah, ini semakin besar angkanya, 8 dan 10%. Karena memang selisih antara kuota dan peminat ini tidak banyak ya, sehingga angka keketatannya juga tinggi, menunjukkan persaingan yang lebih longgar dibandingkan yang klaster 1 tadi. Di klaster keempat ada teknik elektro, teknik kimia, kimia murni, pendidikan fisika, dan pendidikan teknik otomotif. Ini semakin besar lagi, bahkan di atas 10% ya, 12, 13, 17, bahkan ini teknik otomotif ini 18%. Karena memang peminatnya hanya 190. Jadi ini prodi-prodi yang teman-teman bisa pilih, teman-teman bisa jadikan alternatif untuk pilihan, dan ini punya peluangnya lebih tinggi untuk lolos atau diterima. Di kelas kelima ada pendidikan kimia, pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik bangunan, pendidikan teknik elektro, dan fisika murni. Wah, ini semakin besar angkanya, 20, 21, 22, 23, dan 30%. Fisika ini hanya 117 peminatnya, kuotanya 36, sehingga angka keketatannya di 30%. 30% berarti sepertiganya itu bakalan diterima. Dua prodi terakhir ini kelas 6 ada ilmu keolahragaan dan teknik komputer. Ilmu keolahragaan ini sangat besar peluang yang diterima karena angkanya 42,86%, hampir separuh ini lolos ya.
Teknik komputer ini prodi baru, teman-teman. Tahun ini baru dibuka, kuotanya 16 sehingga peminatnya tahun lalu belum ada. Dan tapi bisa jadi dengan hanya kuota 16, peminatnya bisa banyak, bisa ratusan ya. Kalau ini peminat 100 saja berarti sudah kelihatan ini paling tidak sekitar 1/5 atau 6%. Nah, ini dari kelompok saintek. Kita buka dari kelompok soshumnya, kelompok soshum klaster 1. Ya, nah ada psikologi, pendidikan tata boga, pendidikan tata busana, manajemen, dan bimbingan dan konseling. Ini angka psikologi ini sangat ketat ya, 3,56%. Karena memang peminatnya 2.357. Manajemen juga peminatnya 3 ribuan lebih, tapi karena kuotanya besar, dia di angka 5% peluang atau ketat. Ini karena di angka 5, klaster 1 adalah memang keketatannya tinggi, persaingannya tinggi, dan peluangnya lebih kecil. Masuk di klaster kedua ada pendidikan tata kecantikan, kemudian pendidikan ekonomi, ekonomi pembangunan, sastra Inggris, dan akuntansi. Ini semakin besar angkanya 6, 7, dan 9%. Akuntansi ini walaupun peminatnya 1.800 lebih, tapi karena kuotanya 168, jadi peluangnya masih lebih besar ya dibandingkan yang klaster 1 tadi. Termasuk ekonomi pembangunan, ini kuotanya juga besar di atas 100. Jadi angka 6, 7, dan 9 ini sudah mulai longgar dan bisa dijadikan alternatif untuk dipilih. Di klaster ketiga ada ilmu sejarah, pendidikan sosiologi dan antropologi, PGSD, pendidikan sejarah, dan pendidikan bahasa Jepang dengan angka 9 dan 10%. Semakin tinggi angkanya, berarti semakin kecil persaingannya atau semakin besar peluangnya. PGSD ini kuotanya sangat banyak, 220 ya, dan peminatnya 2.271. Di klaster keempat ada pendidikan bahasa Inggris, sastra Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian ilmu politik dan ilmu hukum. Nah, ini keketatannya di atas 10 ya, 10, 11, dan 12%. Ilmu hukum walaupun peminatnya 2.500, tapi karena kuotanya sangat besar 320, jadi ini angkanya di 12%, artinya tidak begitu ketat ya sebenarnya. Masuk klaster kelima ada pendidikan ilmu sosial, kemudian pendidikan ekonomi, pendidikan geografi, kemudian geografi murni, dan pendidikan bahasa Arab. Di angka ketatan 12-13%. Ini lebih longgar, lebih besar peluangnya. Kemudian di klaster ke-6 ada pendidikan bahasa dan sastra Jawa, pendidikan kesejahteraan keluarga, seni rupa, teknologi pendidikan, dan pendidikan bahasa Mandarin. Nah, ini semakin besar teman-teman, di angka 14 dan 15%. Peluangnya cukup besar sekali karena memang kuota dan peminat selisihnya tidak banyak. Di klaster ke-7 ada pendidikan akuntansi, pendidikan ekonomi, tapi yang khusus akuntansi ya, pendidikan jasmani, sastra Jawa, PG PAUD, dan pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Ini semakin besar angka keketatannya, berarti semakin besar peluangnya, atau semakin kecil persaingannya di 16, 17, 18, dan 19%. PKN ini hampir seperlimanya bisa lolos atau keterima. Di klaster ke-8 ada sastra Perancis, kemudian pendidikan kepelatihan olahraga, pendidikan seni rupa, PLS, pendidikan luar sekolah, dan pendidikan jasmani sekolah dasar, khusus sekolah dasar. Wah, ini angkanya semakin besar, 20, 25, 26, dan 27%. Jadi ini peluangnya semakin besar teman-teman, dan persaingannya semakin kecil, jadi ini bisa dijadikan alternatif pilihan. Terakhir di klaster ke-9 ada pendidikan seni musik, pendidikan bahasa Perancis, dan pendidikan seni tari. Dengan angka 30, 32, 44, ini semakin besar peluangnya, dan memang peminat dan kuota selisihnya tidak banyak. Jadi ini bisa jadi peluang besar jika teman-teman memilih prodi ini bisa lolos di SNMPTN. Baik, sementara ini data yang bisa saya buka dari UNES tentang keketatan SNMPTN. Lanjut nanti di nilai UTBK ya di UNES dan kira-kira peluang kita berapa. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.